Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 6 Desember 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari dalam bacaan Injil dikatakan, kuasa Allah menyertai Yesus. Yesus dikuasai oleh kuasa Allah. Allah sebagai Bapa menyertai Tuhan Yesus. Maka dari itu dengan kuasa dari Allah yang tentu saja dengan kuasa kasih di mana hati Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan terhadap orang yang menderita, terhadap orang yang sakit, sehingga Tuhan Yesus lebih berani, lebih peduli dan memberikan mukjizat kesembuhan kepada mereka yang sakit. Kuasa Allah mendorong Tuhan Yesus untuk melakukan kasih. Apakah dalam hidup ini kita juga disertai, dikuatkan oleh kuasa Allah dalam hidup kita? Mudah-mudahan dalam hidup ini kuasa Allah itulah yang nampak. Bagaimana itu kalau kuasa Allah itu nampak dalam hidup kita? Dari dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dan ketika Tuhan Yesus ada di suatu tempat, orang banyak mengusung orang lumpuh. Lalu mereka membawa orang lumpuh itu dengan cara yang unik ke hadapan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak setuju karena Tuhan Yesus mengampuni orang yang berdosa. Salah satu kekuatan kalau orang itu dikuasai oleh Allah, menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup ini, maka dia juga bisa mengampuni orang yang bersalah. Dengan penuh ikhlas, dengan penuh sukacita, dia mewartakan pengampunan. Bukan balas dendam, bukan sumpah serapah, bukan kedengkian, bukan amarah. Orang yang dikuasai, disertai oleh Tuhan, lebih banyak mengeluarkan kasih, mewujudkan kasih di dunia ini. Tetapi kalau orang itu tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup, ya sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka itu mengaku diri sebagai orang yang kudus, yang suci, beragama, dekat dengan Tuhan, tapi kelakuannya itu seperti setan itu. Tidak bisa mewartakan kasih, tidak bisa mewujudkan pengampunan. Menurut saya yang paling penting kalau manusia itu menyadari penyertaan Tuhan adalah orang itu mau berani mengampuni ya siapa saja yang bersalah, karena dia itu lebih membawa kasih Tuhan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari dalam hidup ini kita nyatakan kuasa Allah yang penuh, yang syarat akan kasih kepada orang lain, kepada sesama. Jangan kita ini mewartakan si iblis, si setan yang akhirnya mendorong kita untuk jatuh ke dalam dosa. Biar Tuhan menyertai, menguatkan kita dalam kehidupan kita menjadi pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.